Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 16 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah orang yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari kitab Wahyu memberikan gambaran tentang Allah, ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Bagi Yohanes, Allah adalah pribadi yang layak untuk menerima pujian dan hormat dari semua ciptaan. Dia mempunyai kuasa karena Dialah yang menciptakan semuanya. Kita diminta untuk hidup sesuai kehendak-Nya, yaitu menyembah-Nya, dan tidak ada Allah lain yang disembah. Kesetiaan kita kepada-Nya menjadi jaminan akan kehidupan abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Yesus lewat perumpamaan tentang mina dengan sangat gamblang menggambarkan siapa sosok Allah itu. Bagi Yesus, Allah Bapa adalah pribadi yang telah mempercayakan mina kepada para hamba-Nya, dan Bapa menuntut pertanggungjawaban atas mina itu. Siapapun orangnya, kalau dia mampu mengembangkan mina itu, pasti akan mendapatkan ganjaran, yaitu tanggung jawab yang lebih besar dan jaminan hidup surgawi. Kesetiaan kepada Allah ditampakkan dalam tanggung jawab-Nya mengembangkan mina yang telah diterimanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita sebagai orang beriman bahwa perjalanan Yesus menuju Yerusalem bukan hanya berarti awal pembangunan kerajaan, melainkan juga dan terutama masa untuk mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan yang ditawarkan kepada setiap orang yang mengikutinya. Bukan hasil yang menentukan dalam pertanggungjawaban itu, melainkan usaha dan sikap jujur. Perumpamaan dalam Injil hari ini memberikan contoh bagaimana ketidakjujuran bisa mencelakakan diri sendiri. Akhirnya, seluruh perjuangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Orang beriman mendapat kepercayaan besar, yaitu menerima rahmat dan kesempatan. Itu perlu dikembangkan sepenuhnya. Kesempatan-kesempatan manakah yang harus dicari? Dan kemungkinan-kemungkinan manakah yang perlu dimanfaatkan? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan padamu atas segala karunia rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat mensyukurinya dengan berbuat sesuatu yang menuntun kami pada keselamatan, yakni bersikap jujur dalam segala hal dan bertanggung jawab dalam iman. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.